kita hari ini akan memperkenalkan duta yang sudah terpilih, duta Liga 2020 sudah terpilih untuk mewakili Sumatera Barat. Di sini ada Iqbal dan ada Rio. Oke, Iqbal sebelumnya dan Rio, saya ucapkan selamat. Semoga bisa berjalan dengan baik dalam keadaan sehat. Oke, aku mau nanya sih dulu di awal. Bagaimana perasaan Iqbal dan Rio? Beberapa cerita sih gimana proses pas terima, apakah kamu berdua sedang lagi di mana atau gimana? Jadi kan telepon, aku boleh cerita sedikit ya sih waktu industri telepon kalian, mulai dari Iqbal dulu. Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi waktu itu saya lagi di rumah, kebetulan habis pulang jaga malam, dinas malam di IGD gitu. Terus ditelepon sama dari pihak Indosiar bahwasanya saya masuk untuk audisi kedua yang 15 orang itu Kak, yang audisinya lewat Zoom meeting. Kemudian di situ saya sangat senang sekali, padahal itu baru seleksi tahap pertama. Kemudian setelah dilakukan audisi tahap kedua itu, kemudian ditelepon lagi bahwasanya saya juga lolos di dalam 4 orang yang terpilih untuk penjurian artis. Itu sama juga, lagi habis dinas malam juga, pulang, kemudian ditelepon, dan bahagianya luar biasa Kak. Soalnya ini pertama kali saya ikut audisi, dan alhamdulillah sekali jalan langsung ke penjurian artis dan terpilih menjadi duta provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah rabbil alamin Kak. Oke. Well, kalau Rio, baik Kak, sebelumnya terima kasih, selamat pagi semuanya. Untuk aku sendiri sih, pas dikabarin itu aku lagi kerja, posisinya lagi kerja, lagi handle customer, dan ada pertamanya itu untuk yang babak selanjutnya tuh yang 4 orang yang babak video Zoom. Itu aku lagi kerja dan bener-bener senang banget sih dikabarin, karena bener-bener nunggu banget, dan pokoknya bahagia deh, nggak bisa diungkapkan lagi gitu kata-kata. Oke. Mungkin teman-teman media sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke. Iqbal dulu. Tadi Iqbal bilang berarti dokter ya? Jaga malam tuh sebagai apa sih sebenarnya? Ya Kak, Profesor. dokter umum. Dokter umum. Oke. Nah itu gimana tuh Pak? Boleh cerita sedikit nggak? Ini kan kamu sudah, ya ibaratnya sudah satu langkah untuk berkomitmen dengan Indonesia. Ya. Itu bagaimana tuh kamu bagi waktu? Apakah ada hal-hal yang harus kamu tinggalkan sejenak atau seperti apa tertunda mungkin dalam kehidupan kamu, atau gimana? Cerita sedikit ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi di sini saya akan bercerita tentang kenapa saya punya tekad yang bulat saat ini di usia 24 tahun ini untuk ikut Liga Dangdut Indonesia 2021. Saya sebenarnya dari dulu ingin sekali mengikuti Dangdut Academy maupun Liga Dangdut sejak awal saya kuliah. Nah, kebetulan saya kuliah di Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran, dan kebetulan kosan saya itu dekat dengan Ubud Muda. Nah, biasanya di Ubud Muda itu biasanya audisi Dangdut Academy dan Liga Dangdut Indosiar biasanya di situ diadakan. Jadi saat Car Free Day saya hanya melihat, tidak bisa mengikuti gitu. Itu karena saya diskusi dengan keluarga bahwasanya belum saatnya saya bisa mengikuti ajang dangdut yang sebesar ini, sespektakuler ini, karena ini merupakan langkah yang serius yang harus dipertimbangkan, karena saya juga harus mempertimbangkan pendidikan saya dan juga minat dan bakat saya sebagai penyanyi dangdut gitu. Nah, dan alhamdulillah saya sudah dilantik, disumpah sebagai dokter di tahun 2020, dan setelah itu keluarlah pengumuman bahwasanya ada audisi Liga Dangdut Indonesia 2021
bulatkan tekad karena saya sudah mendapatkan gelar dokter saya bulatkan tekad untuk ikut. Tetapi di situ saya juga sedikit mengorbankan masa internship saya. Jadi sekarang saya sedang dalam masa internship. Maksudnya itu setiap dokter yang sudah disumpah harus mengikuti program internship ini maksimal 1 tahun untuk mendapatkan surat izin praktik mandiri. Nah, kebetulan saya sudah menjalaninya selama 7 bulan dan masa saya ini adalah 9 bulan. Jadi saya meninggalkan 2 bulan masa internship saya. Di situ saya mengajukan permohonan izin kepada Komite Internship Dokter Indonesia dan juga kepada Kementerian Kesehatan, ke Dinas Kabupaten, ke Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengikuti ajang yang besar ini, spektakuler ini. Di situ pun saya juga sempat ada bimbang, dilema gitu, ingin memilih mengikuti Liga Dangdut ini atau tetap meniti karir sebagai dokter umum gitu. Nah, di situ saya berpikir bahwasanya saya harus mengikuti apa yang saya inginkan, apa kata hati saya. Saya ingin sekali menjadi dokter sekaligus penyanyi dangdut karena saya ingin sekali menjadi inspirator seperti Dr. Tompi yang beliau dokter dan juga pandai bermain musik, menyanyi, bahkan terkenal dua-duanya beliau jalankan beriringan dan itu kedua-duanya maksimal. Saya ingin sekali seperti beliau. Oke, tapi sorry ya, aku Iqbal dulu ya. Kemudian dari profil kamu, sebenarnya pengalaman seni bernyanyi kamu sebenarnya udah dari SD. Bernyanyi kamu dari SD, kamu juga sempat nyanyi di beberapa kafe, betul ya? Nah, oke. Itu berarti kan kamu sebenarnya bukan lahir dari suka musik dangdut, kamu juga all genre musik juga bisa ya. Nah itu kamu akhirnya memilih tekad untuk akhirnya udah memutuskan untuk dari sisi seninya gue udah saya dangdut begini. Itu kenapa? Jadi mulai dari kelas 1 SD itu saya sudah mulai menyanyi dangdut. Itu lagu pertama saya adalah Wakuncar. Kemudian makin besar sampai saat ini saya setiap menyanyi itu orang-orang yang mendengar itu selalu bilang suaranya udah dangdut banget, zat suaranya itu udah dangdut, cengkoknya udah dangdut. Saya nyanyi hip hop dibilang ada cengkok dangdutnya, saya nyanyi nasyid dibilang ada cengkok dangdutnya. Jadi saya di situ merasa bahwasanya potensi saya ada di dangdut. Setelah saya gali lagi, ternyata memang saya rasa memang potensi saya di dangdut. Itu terlihat dari prestasi yang saya raih selama ini. Yang pertama, saya pernah mengikuti lomba lagu dangdut Pextimida itu di Universitas Diponegoro. Itu saya alhamdulillah mendapatkan juara 2. Kemudian saya sering sekali menyanyi dangdut di hajat-hajatan, tapi belum pernah menjadikan itu profesi. Dan di situ saya lihat bahwasanya bakat saya di dangdut. Bahkan waktu itu saya pernah ikut lomba di RRI Semarang. Kebetulan saya dapat 5 besar dan itu kategori pop. Nah, di situ saya merasa kurang pede gitu dengan apa yang telah saya raih. Jadi waktu saya menyanyikan lagu pop itu saya kurang pede, tapi menyanyikan musik dangdut apa saja mungkin saya berani untuk menyanyikannya dan saya berani untuk menyatakan saya berpotensi di dunia dangdut. Oke, terakhir kira-kira modal apa nih atau modal apa yang pengen kamu tunjukin ke pemirsa Indonesia atau keluarga supaya kamu tetap bertahan nanti di kompetisi ini? Apa yang kamu jadi pegangan kamu nih? Dan target kamu sendiri mungkin itu sampai apa? Tidak sedikit terakhir dari saya. Jadi di sini saya mempunyai strategi agar bisa bertahan di Liga Dangdut Indonesia 2021, yaitu yang pertama karakter suara saya. Saya memiliki karakter suara yang cengkoknya itu
kata-kata orang yang mendengar dan guru-guru vokal yang selama ini saya datangi itu dibilangnya sangat-sangat bagus gitu, saya mengalir aja gitu, lekuk-lekukannya itu jelas gitu. Seperti mungkin kalau versi ceweknya itu kayak selfie katanya. Kemudian saya juga dibilang ada cengkoknya itu seperti Reza, tapi zat suara saya itu beda seperti beliau-beliau. Kemudian saya juga membawa saya juga bisa memberikan inspirasi kepada setiap warga Indonesia bahwasanya lagu dangdut itu sudah merambah ke seluruh lini gitu, seluruh profesi, seluruh jenis pekerjaan dan seluruh tipikal masyarakat Indonesia. Seperti saya dokter kan, sebelumnya kan ada TNI, ada polisi, ada guru. Nah sekarang saatnya dokter ikut berkontribusi di dunia dangdut. Jadi terlihat nanti bahwasanya dangdut ini juga sudah masuk di dunia dokter. Kemudian saya juga akan membawa identitas saya sebagai orang Minang. Saya juga bisa menyanyikan lagu Minang dengan irama-irama Minang, dan di situ mungkin saya akan mengkolaborasikan irama Minang itu, lagu Minang itu dengan lagu dangdut nantinya saat saya perform. Kemudian untuk target saya di Liga Dangdut 2021 ini pastinya adalah ingin menjadi juara satu Liga Dangdut Indonesia 2021. Dan di situ nanti saya akan memberikan inspirasi kepada banyak orang bahwasanya orang yang dokter kemudian punya bakat menyanyi dangdut itu bisa berkarya di dunia entertainment, bisa sukses gitu. Walaupun dia punya pekerjaan sebagai dokter, dia bisa menjalankannya secara beriringan dan pede dengan potensi dirinya. Jadi tidak usah merasa underestimate bahwasanya mungkin dokter itu sibuk, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin dokter itu cita-citanya udah dokter aja, spesialis udah. Tapi kalau bagi saya itu tidak, karena menjadi orang sukses itu banyak jalan. Oke, Iqbal. Terima kasih Iqbal. Sebentar ya, tahan dulu ya. Aku mau lanjut ke Rio. Ya, oke. Selamat siang Rio. Selamat siang Kak. Oke Rio, sebenarnya pola pertanyaannya sama aja Iqbal. Boleh tahu sih Rio profesi kamu sendiri sehari-hari seperti apa sih? Baik. Sebelumnya untuk profesi sekarang sih aku sebelumnya itu bekerja sebagai customer service. Tapi setelah aku masuk ke Liga Dangdut 2021 ini sudah dikonfirmasi ke atasan aku, dan atasan aku sebenarnya mendukung, tapi tidak bisa berbuat banyak karena dari pihak perusahaan juga tidak bisa memberikan izin untuk selama karantina aku diizinkan untuk mengikuti Liga Dangdut 2021 dan tidak mengikuti kesibukan aku bekerja di perusahaan tersebut. Dan jadi untuk sekarang kesibukan aku ya aku resign dari perusahaan itu Kak. Untuk memilih resign dari perusahaan gitu. Oke, gambling ya. Tapi kamu yakin ya? Sangat yakin. Harus yakin sih Kak. Sudah berapa lama kamu berkesempatan service? Ini di Sumatera Barat atau di Kota mana kerjanya? Kerjanya itu kebetulan di Jakarta. Jakarta Selatan. Oh, aku ingat kamu waktu itu yang merantau ya? Iya benar. Iya kan? Iya. Oh iya ya, soalnya aku di Sumatera Barat pernah kayak. Oh oke. Sudah berapa lama kamu di Jakarta? Untuk di Jakarta sendiri itu dari tahun 2019 aku udah di Jakarta, tetap di Jakarta. Karena sebelumnya juga aku ikut kompetisi di TV sebelah, dan semenjak itu aku tetap di Jakarta. Oh, jadi kamu salah satu perantau ya, betul udah lama. Tapi iya pernah balik ke Sumatera Barat. Akhir apa tuh? Terakhir aku balik itu bulan Oktober kemarin pas meninggal. Oh iya, aku kasih tanya.
itu sudah tahu, sudah aku kabari, dan alhamdulillah supportnya positif, dan dari lingkungan keluarga, family, sanak saudara yang ada di luar juga support banget. Ya alhamdulillah. Siapa orang pertama yang kamu kasih tahu pas berbagi? Papa aku. Orang pertama. Apa respon dia pertama kali? Untuk papa sih sebenarnya mungkin karena dia kurang paham ya kayak kurang paham soal Liga Dangdut, jadi dia ya support aja gitu, nggak yang terlalu banyak omong, karena papa juga orangnya nggak terlalu yang neko-neko gitu, nggak terlalu banyak omong. Oke, tapi kamu punya saudara juga di sini kan? Biasanya kan kalau Sumatera keluarga Sumatera kan luas, dia di Jakarta ada keluarga di sini, sanak saudara ada di Jakarta. Untuk sanak saudara nggak ada Kak. Oh gitu. Aku jadi kamu sendiri. Benar sendiri di Jakarta. Oke. Nah, terakhir itu kira-kira apa yang membuat kamu yang bisa kamu mempresent diri kamu supaya kamu tetap untuk diri dan untuk lepas kebutuhan kamu supaya tidak tereliminasi. Keluarga itu juga kemudian Baik, untuk hal itu aku percaya dengan kemampuan aku percaya dengan Tuhan, aku percaya dengan takdir yang udah ditetapkan sama Tuhan. Kalau misalnya sudah ditakdirkan aku bakal menjadi, maksudnya kalau Liga Dangdut itu menjadi jalan aku untuk sukses, ya itu bakal aku dapatkan gitu. Oke, sip. Oke teman-teman media, ada yang mau ditanyakan dari tadi cerita Iqbal dan Bio pengalaman yang lainnya? Silakan teman-teman yang mau ditanyakan. Oke, Sil ada mau tambahin Sil? Paling kemarin waktu ketemu juri artis yang paling berkesan komentarnya buat kalian itu apa gitu, dan siapa gitu, atau ada apa sih waktu kemarin pas audisi itu yang bikin kalian benar-benar nggak terlupakan banget momennya sampai sekarang ya? Oke, dari satu-satu ya, dari siapa dulu? Bio atau Iqbal? Jadi aku aja boleh. Oke, saya Bio dulu. Baik, untuk pengalaman di audisi kemarin pas jadi artis, yang paling komentar yang paling aku jadikan motivasi buat aku itu yang dari Bunda Iqbal. Itu yang benar aku catat banget, aku harus banyak hafal lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut cowok terkhusus, karena kebanyakan yang aku nyanyiin memang itu adalah lagu-lagu cewek gitu. Dan yang nggak bisa aku lupain itu ya aku duet sama Lesti pasti, karena apa ya, itu udah benar-benar aku impikan dari dulu gitu Kak. Oke, kalau Iqbal sendiri gimana? Ya Kak, kalau Iqbal itu yang sangat berkesan dan sampai sekarang masih ingat, itu membekas sekali, itu responnya Lesti saat saya menyanyikan lagu Debu di Jalanan. Di ref ada saya sedikit improve, itu Lesti langsung ternganga, terbelalak, terus tepuk tangan gitu. Itu hampir itu agak mendistract saya waktu bernyanyi, tetapi saya berusaha untuk tetap pada nyanyian saya gitu, karena saya merasa itu karena pertama kali lihat Lesti, kemudian di respon seperti itu rasanya itu campur aduk, Masya Allah banget. Terus kemudian yang komentar yang sangat saya pegang hingga saat ini itu komentar dari Bunda Inul. Jadi beliau mengatakan bahwasanya saya harus banyak berlatih untuk ekspresi wajah, mimik wajah dalam bernyanyi. Sampaikan kalau itu lagu bahagia, buat mimik bahagia di wajah. Itu kalau itu sedih, buat mimik sedih. Tapi kata Bunda Inul, saya menyanyikan lagu slow atau lagu tema sedih itu udah cocok katanya gitu. Mungkin yang lagu upbeat-nya lebih ditingkatkan lagi, kata Bunda Inul seperti itu. Oke, ada lagi Sil? Teman-teman media, silakan yang mau tanyakan. Kan
Halo, ya Mas, Ya, boleh Mas? silakan. Ya, silakan. Ini untuk Udario dan Uda Iqbal ya, selamat ya. Terima kasih, Mas. Iya. Jadi tadi saya dengar Udario sama Uda Iqbal tadi kan pertarungannya cukup besar gitu kan. Ada yang dari dokter gitu kan, yang ada sudah kerja gitu kan, sehingga resign gitu kan. Jadi sepertinya udah nih yakin nih bisa juara dan bisa membawa nama Sumbar di tingkat nasional ini. Nah, jadi pertanyaan saya ini dari Rio dan Uda Iqbal, seberapa yakin Uda ini bisa menang, karena jarang kali kalau duo Sumbar atau dua daerah bisa juara gitu kan, saya lihat di Lidah ini. Lalu tadi disampaikan juga dukungan keluarga kan cukup besar gitu kan, apalagi yang nggak salah Uda Iqbal ya, yang merantau ya, atau Uda Rio tuh ya. Itu kan, saya. itu kan juga cukup fantastis juga itu kan, hidup di rantau sendiri itu kan. Saya apresiasi lah itu kan. Mungkin itu aja pertanyaan saya yang pertama, seberapa yakin besar untuk bisa menang, karena pertaruhannya sangat besar juga dilakukan oleh Uda ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, silakan. Iya, baik. Untuk seberapa yakin saya bisa memenangkan Liga Dangdut 2021 itu, kalau dibilang yakin harus ada kepercayaan diri. Karena kalau misalnya nggak ada kepercayaan diri, ya buat apa saya ikut di Liga Dangdut 2021 gitu. Karena yang saya tuju di sini memang untuk mewujudkan semua yang sudah saya impikan dari dulu gitu. Dan untuk seberapa keyakinannya itu sangat yakin sih. Dengan kemampuan yang sudah saya miliki juga, dan yang lain juga, peserta lain itu kemampuannya juga tidak bisa diragukan ya. Tetapi ya Bismillah, semua yang sudah Tuhan kehendaki tidak akan salah saran. Iqbal, silakan. Kalau Iqbal sendiri, seberapa yakin untuk bisa menjadi juara Lidah di 2021? Itu kalau berdasarkan kalkulasi ya kan, 99% keyakinan saya, 1%-nya itu adalah takdir dari Allah dan doa restu dari kedua orang tua serta dukungan dari seluruh warga Indonesia maupun dunia. Sudah cukup, udah Eka jawabannya. Iya, udah cukup Mas. Tapi mungkin saya boleh nanya nih Mas pada Indosiar ya. Itu kalau saya lihat itu ya, juaranya itu selalu berbeda-beda daerah ya. Itu apakah memang diatur seperti itu atau memang kebetulan juaranya bagus-bagus di daerah lain? Itu aja Mas. Diatur maksudnya nanti kata gimana Mas? Maksudnya misalnya kalau tahun ini misalnya tahun ini Sumbar itu kan, tahun besok beda lagi itu juaranya gitu kan. Oke, sebenarnya langsung aku jawab aja ya. Sebenarnya sih enggak sih Mas, karena kita kan berdasarkan voting. Jadi kita memang sudah ada hitungannya sendiri sih. Jadi kayaknya karena kita melibatkan banyak provinsi juga seperti Mas tahu, jadi itu memang belajar. Kita nggak mungkin beroleh kalau memang ternyata Jawa Barat lagi yang menang tahun ini, kalau memang peserta bagus, pasti akan bisa kita menangkan. Jadi intinya sih memang hanya kecualian atau ini karena udah berbeda provinsi lagi memang kebetulan itu provinsi yang kemarin itu lebih bagus, apalagi yang audisi digital startup kan lebih banyak orang-orang yang lebih banyak ikutan dari ujung daerah. Kan kalau yang kemarin audisi di offline kan kendala terhadap transformasi kan, kalau saya sudah menyeluruh masukkan dapat. Jadi peserta yang lebih bagus itu akan lebih banyak banget sih, lebih banyak dari yang tahun-tahun sebelumnya, harus segitu. Kurang lebih seperti itu sih Mas Eka. Ada Oke, cukup Mas. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman ada yang lagi mau tanyakan yang lain selain Eka?
Halo, Ya, silakan. Ya. Gandhi. saya Gandhi. Ya, mau nanya 2 pertanyaan saja buat Oke. Rio dan Iqbal. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu sudah masuk ke LIDA 2021. Semoga bisa mencapai yang diinginkan targetnya ya. Amin ya. Dan tadi kan sudah banyak yang menanya targetnya apa. Nah, kalau saya lebih ke jikalau targetnya tidak masuk, misalnya kan tadi Rio dan Iqbal sudah mengatakan targetnya adalah juara 1, sudah pasti itu ya. Seumpama nih Rio dan Iqbal di tengah jalan harus pulang nih, apa nih targetnya nanti? Apakah nanti tetap untuk bernyanyi dangdut atau mungkin akan mengeluarkan single dangdut dengan ciptaan sendiri atau mungkin kolaborasi dengan siapa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua, motivasi Rio dan Iqbal ini sendiri apa sih sebenarnya untuk mengikuti dangdut? Apakah ingin menggo internasionalkan dangdut seperti tadi kan saya sempat googling juga, katanya sampai kafe dangdut ada, terus sampai ke luar negeri juga banyak yang menyukai dangdut. Bahkan terakhir saya dengar informasinya Pak Sandiaga Uno, Menteri kita, juga sedang gemar-gemborkan untuk memasukkan dangdut menjadi warisan UNESCO ya. Nah, kalau dari Rio dan Iqbal sendiri bagaimana? Terima kasih. Mungkin dari Iqbal dulu. Baik, terima kasih Bang Gandhi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama tadi, jikalau saya tersenggol di tengah perjalanan tidak bisa mendapatkan target yang saya inginkan sebagai juara 1, itu yang pertama, saya akan tetap menyanyi dangdut. Saya akan tetap menyanyi dangdut karena itu udah jiwa saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan berkarya di dunia dangdut. Entah itu mungkin kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi dangdut terkenal, atau mungkin alumni-alumni LIDA yang sudah ada sebelumnya, atau mungkin berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi dangdut yang ada di tanah Minang ataupun di seluruh Indonesia. Itu juga. Kemudian saya akan mengorbitkan diri saya bahwasanya saya itu adalah seperti Dr. Tompi, tetapi saya versi dangdutnya gitu. Kalau Dr. Tompi kan pop, kalau saya itu versi dangdutnya. Jadi saya akan membuat diri saya itu ikonik lah di Indonesia ini atau di dunia bahkan. Kemudian motivasi saya adalah yang pertama itu untuk menasionalkan bahkan menginternasionalkan dangdut sendiri, dan juga menyatakan kepada seluruh dunia bahwasanya dangdut itu sudah menyentuh setiap lini gitu. Salah satunya tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan ini mereka kerja itu tidak semata-mata kerja aja serius gitu. Tapi dokter itu punya jiwa seni yang tinggi juga. Karena kami praktek itu harus ada seninya. Kalau tidak ada seninya, tentu nanti yang misalnya seperti menjahit itu nanti kan kalau misalnya jahit kulit, kalau nggak ada seninya itu nggak rapi. Jadi harus ditunjukkan bahwasanya dokter itu punya jiwa seni. Kemudian motivasi saya yang kedua yaitu yang kedua adalah ingin sekali merubah nasib keluarga. Sebenarnya saya merasa cukup dengan kehidupan yang saya punya sekarang. Itu kan tergantung mindset, apakah kita cukup atau tidak, apakah kita merasa kurang atau merasa kaya atau merasa. Bagi saya, upgrade diri saya itu lebih berarti untuk masa depan saya nanti. Jadi saya harus mengupgrade lagi apa potensi yang saya miliki. Saya ingin dunia tahu bahwasanya saya ini punya potensi yang luar biasa, saya unik, dan saya bisa mengembangkan bakat saya sendiri. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Rio. Silakan lanjut. Ya, baik. Kalau untuk aku sendiri, kalau aku tereliminasi di tengah jalan nanti
nanti, amit-amit, aku tidak akan berhenti untuk mencapai cita-cita aku, karena ini adalah suatu cita-cita yang udah aku inginkan dari kecil, karena aku itu ingin menjadi seorang entertainer itu sudah dari SD. Dari SD aku mencita-citakan untuk menjadi seorang entertainer. Tapi kalau misalnya di tengah jalan nanti aku terputus atau keluar, aku akan coba lagi terus di LIDA atau di tahun-tahun berikutnya begitu. Dan untuk motivasinya yang pertama itu yang penting membahagiakan keluarga ya, karena kebahagiaan keluarga itu nomor satu untuk aku. Dan juga aku ingin berbuat baik sama semua orang. Berbuat baik sama semua orang dalam artian kalau misalnya aku memenangkan Liga Dangdut 2021 ini, otomatis ekonomi keluarga aku terpenuhi dengan baik, ekonomi aku membaik juga, dan aku bisa menolong orang banyak dengan apa yang aku punya saat ini. Gitu. Oke, teman-teman media ada yang lagi mau tanyakan? Oke, ini sekalian untuk media aku nanya lagi deh. Tadi kan tadi apa udah kalau misalnya kan terintegrasi terus target. Nah, sekarang aku mau nanya sama kalian juga. Puncak atau satu titik kepuasan kalian itu di tahap mana sih? Apakah Linda sudah menjadi tolak ukur puncak kalian di sini atau nanti ada lagi dan lagi dan lagi? Boleh tahu nggak? Mungkin bisa dijawab dari Iqbal dulu. Dengan pertanyaan kakak tadi, berpikir bahwasanya tolak ukur saat ini karena saya sudah di top 70, jadi saya berpikir akan lanjut terus di babak-babak selanjutnya. Yang pertama, mungkin nanti seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kompetisi ini, saya akan melihat lawan-lawan saya, kemudian di situ saya akan mencari apa yang harus di-upgrade dari diri saya, apa yang harus diperbaiki dari suara saya, tampilan saya, atau apa yang saya persembahkan, sehingga nanti tolak ukur saya mungkin menjadi juara 1 Liga Dangdut Indonesia 2021. Itu tolak ukur saya. Sama satu lagi, saya ingin menjadi, yang pertama itu pengen jadi ikonik gitu Kak di Indonesia, dokter penyanyi dangdut. Belajar. Setelah itu berarti kamu udah selesai isi di kamu atau nanti ada nanti karena saya ikonik penyanyi dangdut kan, jadi saya akan tetap berkarir di dunia dangdut, melahirkan karya-karya saya, melahirkan karya-karya mungkin album atau single gitu. Terima kasih Iqbal. Kalau Rio? Baik, untuk aku sendiri titik kepuasan aku dalam mengikuti Liga Dangdut 2021 itu yang pertama, aku tidak munafik ya, maksudnya pengen juara di Liga Dangdut 2021 itu adalah suatu keinginan aku, dan tidak sampai di situ aja. Kalau misalnya diberi rezeki yang lebih lagi sama Tuhan untuk berkolaborasi sama artis-artis terkenal dan juga mungkin sampai go internasional, itu tidak akan menutup kemungkinan aku untuk terus memacu keinginan aku dan tujuan aku. Oke Mas, terima kasih. Oke, teman-teman media yang mau tanyakan lagi? Sil, mau tambahin sih? Oke, rekan media semoga tuh pada mau tanyakan. Masih ada kesempatan untuk Rio dan Iqbal. Oke, cukup ya. Mungkin seperti biasa di sini mungkin biar closingnya enak. Boleh dong kita setengah dulu lagi kan Iqbal, Mario,
nyanyi sedikit lagi. Mungkin lagunya yang pas kemarin kamu audisi tadi ya, sepatah kata apa sepatah lirik aja nggak usah panjang, biar teman-teman media juga ingat mungkin. Oh ini yang kemarin misalnya mungkin bisa dimulai dari Iqbal. Boleh? Lagu yang dibawa pas audisi kemarin ya Kak? Audisi kemarin boleh, yang audisi juri kemarin ya berarti ya, pas sama dia teman Audisi juri ya. yang itu Mas Rio ya, kamu yang Iya. Lesti dapat standing applause dari Lesti. Itulah pengorbanan diri dari harta cinta sampai raga agar kau kembali ke jalan benar, jalan yang diridhoi Tuhan. Walaupun ayah serta ibuku tak merestui aku denganmu, ku tinggalkan mereka berdua demi untuk hidup bersama. Tapi mengapakah kini engkau pergi lari bersama lelaki lain? Dah, terima kasih. Terima kasih Iqbal. Oke, sekarang Rio. Baik, mungkin aku bakal nyanyiin lagu yang akhir sebuah cerita kali ya. Oke, silakan. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Langkah terbaik hanya berpisah. Biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka, namun tak akan ku biarkan hatiku berair mata. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Iqbal dan Rio. Teman-teman ada lagi nih terakhir sebelum Iqbal sama Rio silakan ditanyakan. Oke, sekarang dari kamu Iqbal sama Rio ngapain nih? Next step-nya nih. Langsung GR atau apa? Nanti ini mau ngapain nih? Terkait kegiatan kita? Kamu tahu? Oke. Nanti itu kalau misalnya aku pribadi kan untuk konser Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada perwakilan yang diambil itu cuma satu perwakilan ya dari setiap provinsi, dan itu yang mewakilkan itu tadi Bang Iqbal, dan aku nanti akan datang untuk karantina itu pada tanggal 14 Maret ini. Oh, oke. Jadi emang di sana sudah diwajibkan kamu sudah ada standar prokes keras ya? Iya, sudah tes antigen ya minimal ya. Dia ada antigen. Kalau untuk aku pribadi itu katanya disuruh untuk PCR Kak. Oh, dari PCR itu dari Indosiar, Indosiar kan? Iya, dari Indosiar. Oke, kalau Iqbal antigen. Kalau Iqbal antigen karena berangkatnya kan hari Selasa Kak. Kebetulan di sini swab PCR itu 3 sampai 5 hari selesainya. Oh. Adminnya untuk swab antigen saja karena berkat kerja untuk masa pendidikan. Oh, oke. Tapi semua dari tanggal Indosiar ya sebenarnya tanggal Indosiar ya. Alhamdulillah. Begitupun kamu juga yang misalnya Iqbal dari Sumatera Barat pun di Jakarta sudah Indosiar lah. Mensupport semuanya ya, akomodasi dan lain-lain. Oke,
sehat-sehat ya kalian semua, sukses semua di Amin ya. dan semoga bisa mewakili semua teman. Amin. Amin. Oke, Sisil udah cukup kah atau ada yang mau tambahin lagi Sil? Udah Mas. Atau ada teman-teman media ada yang mau tanya ini sebelum mereka silam? Aman. Oke, terima kasih Rio, Iqbal. Sampai Baik, terima ketemu kasih lagi. Kak semuanya.